dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dengan materi yang selanjutnya. Ya, tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah materi tentang etika publik. Ya, sahabat-sahabat HSN, saudara harus memahami tentang konsepsi apa itu etika publik. Nah, yang harus kita pahami dulu adalah apa itu etika. Ya, etika adalah sebuah refleksi atas baik dan buruknya sebuah perilaku atau tindakan yang bicaranya tentang nilai-nilai moral dan mengacu pada kewajiban yang harusnya dilakukan. Nah, untuk itu ketika kita bicara etika, maka tentunya kita harus juga bicara tentang kode etik. Kode etik di publik artinya adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku dalam kelompok khusus. Sudut pandangnya adalah ditujukan kepada prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertulis. Sebagai seorang SN, tentu kita harus memahami bagaimana etika publik menjadi tanggung jawab kita mengenai tindak perilaku kita untuk menjadi seorang pelayan masyarakat yang baik. Nah, kalau tidak dilakukan bagaimana? Nah, tentunya kita harus melihat dulu sebuah tayangan video ini untuk menjajaki bagaimana pentingnya menjadi seorang pelayan dalam masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan dalam etika publik. Kita lihat dulu video ini. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk bersama kita junjung kode etik ASN, karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat. Jika bingung, silakan cek PP Nomor 53 Tahun 2010 atau hubungi KASN untuk informasi lebih lanjut. Sahabat ASN dimanapun Anda berada, jika kita lihat dalam video itu, kita akan melihat bahwa ada sebuah pelanggaran-pelanggaran tentang pelayanan publik. Nah, untuk itu kita harus melihat ada 12 kode etik dalam aparatur sipil negara yang harus kita pahami agar tidak terlibat dalam penyelewengan etika publik yang dimaksudkan dalam video tersebut. Nah, untuk itu kita akan melihat bahwa yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan tanggung jawab. Kemudian juga kita harus melihat tugas itu dilakukan dengan cermat dan disiplin. Kita juga harus sopan, santun, dan hormat terhadap hal-hal yang memang berinteraksi langsung dengan kita. Misalkan kepada suatu peristiwa-peristiwa tertentu ya, kita harus berperilaku sopan kepada klien, kepada masyarakat yang kita jadikan sebagai seseorang ya, mitra kita dalam pelayanan publik. Nah, kemudian juga ada peraturan perundangan yang berlaku yang harus dipahami tentang bagaimana caranya kita menjaga kerahasiaan ya, tentang kebijakan-kebijakan negara yang kita jaga begitu ya, aturan-aturannya. Nah, kemudian juga ada menggunakan kekayaan atau barang milik negara dan kita harus bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dan lain sebagainya. Ya, sahabat ASN dimanapun Anda berada, terdapat nilai-nilai dasar dalam etika publik. Yang pertama adalah kita harus memegang teguh nilai-nilai ideologi dalam Pancasila.
Kemudian kita juga setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian kita, dan menjaga lingkungan kerja non-diskriminatif. Ketika kita menjunjung tinggi standar, maka etika luhur akan kita capai. Dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan tindakan atas kinerjanya kepada publik. Ya, sahabat-sahabat ASN dimanapun Anda berada, ada terdapat beberapa nilai-nilai dasar dalam etika publik yang juga kita harus jaga. Dan tentunya ketika kita menjaga nilai-nilai dasar dalam etika publik itu, maka kepribadian kita menjadi seorang ASN itu teruji baik tentunya. Nah, untuk itu ada juga dimensi dalam etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Maka etika publik itu bicaranya tentang penekanan terhadap norma serta prinsip moral yang berlaku untuk membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian ada dimensi modalitas, mengenai unsur-unsur modalitas. Dalam etika publik ini akuntabilitas, transparansi, dan netralitas yang juga cukup penting. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik. Bahwa integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang secara teratur membahas mengenai aturan, standar, norma, dan moral yang ada di masyarakat. Nah, saudara-saudara semua, bahwa prosedur dalam pelayanan publik itu ada 3. Yang pertama adalah kompetensi teknik kita yang harus kita pahami, bahwa ada juga mengenai kompetensi etika dan leadership kita. Untuk melakukan sebuah pelayanan publik yang baik, maka kita harus memahami 3 komponen tersebut. Juga ada 3 aspek mengenai perubahan mindset, agar tidak terjadi hal-hal seperti dalam video tersebut ya. Tentunya sebagai pelayan publik, kita harus mematuhi 3 aspek perubahan mindset. Yang pertama, berubahlah menjadi pelayan dari pemikiran kita, yaitu seorang penguasa. Maka menjadi seorang ASN tidak boleh berpikir menjadi seorang penguasa, tapi menjadi seorang pelayan. Kemudian kedua adalah merubah dari wewenang menjadi peranan. Artinya kita tidak memiliki wewenang lebih untuk mengakses pelayanan publik. Ya, sekalipun secara eksplisit itu bisa ya, tapi tidak boleh, karena kita menjadi seorang pelayan itu harus menjadi seorang peranan ya, tidak memiliki wewenang lebih dan akhirnya membuat kita menjadi tidak teratur. Nah, yang ketiga adalah menyadari bahwa jabatan publik itu hanya amanah, hanya sementara, dan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ada 2 perkembangan kode etik profesionalisme ASN yang harus kita pahami. Tentunya yang pertama adalah kode etik yang berlaku bagi aparatur sipil negara, kemudian juga mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang disebut sebagai birokrat itu tidak hanya sekedar merujuk kepada jenis pekerjaan, tapi sebuah pelayanan publik yang juga menjadi panutan. Nah, untuk itu adalah sebuah konsepsi dalam pelayanan publik. Juga ada sanksi dan norma yang harusnya kita pahami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi seorang pelayan publik haruslah ramah, sopan, dan ketika orang datang ke tempat pelayanan publik, maka orang akan merasakan bahwa ASN adalah seseorang yang dapat membantu mereka. Kesempatan kita menjadi seorang pelayan publik dan dapat bernilai pahala tentunya ketika di dunia dan nantinya bekal untuk di akhirat, yaitu ketika kita menjadi ASN. Banyak sekali peluang kita menjadi seorang pelayan publik yang dapat membantu masyarakat khususnya. Dan jadilah ASN yang unggul dengan menjadi pelayan publik, dengan mematuhi etika yang berlaku, sehingga kita menjadi seseorang dengan kepribadian yang disenangi masyarakat dan menjadi pelayan yang sesungguhnya. Untuk itu, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan kita akan berjumpa lagi dalam materi-materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan perhatikan bahwa etika dalam pelayanan publik menjadi sesuatu hal yang sangat berarti bagi seorang ASN. Salam ASN unggul.